Nah, misalnya kayak ada orang yang marah-marah karena satu hal, saya mungkin nggak ngelihat marah-marahnya apa, tapi saya fokus problemnya apa sih. Ya. Oke, fokus solve itu aja. Iya. Problemnya, topiknya. Tapi orang lain bisa Subjeknya. jadi sensi, kok gue dimarah-marahin kayak gini. Iya, Bukan bener. gue gini. Nah, gitu apa. Itulah makanya kita sekarang fokus pada topik, bukan pada orang, ya. Benar nggak? Siap. Betul. Oke, teman-teman semua di rumah, sahabat Rumah Mojo, kita jumpa lagi ya. Halo. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat teman-teman Rumah Mojo. Terima kasih Mr. Legend, Bapak Johannes Kriswanto, staf susah yang paling mahal. Staf sus. Mentor Baik bos, bisnis baik saya. bos. Aduh, saya takut kualat nih kalau sama orang tua nih. Aduh, mengingat anak-anak, katanya kan generasi muda sekarang tuh sifatnya ini Pak ya, nggak sopan gitu ya Pak ya. Oh gitu ya? Iya. Itu kan milenial tuh sama Gen Z. Iya. Kok saya gimana Kak? Masih Jembatan antara kolonial dan milenial. Generasi terjepit ya katanya ya. iya. Kok saya kan ini generasi kejepit nasional Pak. Oke. Gitu. Jadi teman-teman semua di rumah ini kelihatannya kita akan bahas apa nih, Ceng? Hari ini. Demografi ya? Atau Demografi. Bonus demografi itu orang-orang pada bahas bonus demografi ya? Oh iya, kalau di Yang dunia umumnya game itu dialamatkan ke generasi milenial dan Gen Z ya. betul. Ini sebenarnya- Milenial dalam hal ini adalah milenial Y ya. Yes. Yang X itu antara baby boomers dengan Y. Yes. Setelah Y kan Z ya. Z. Iya. Nah, Benar begitu ya? betul Pak. Jadi di situ yang sebenarnya kalau saya perhatikan pun, dan ini juga jadi topik yang sedang hype ya di kalangan pengembang, terutama karena bidang saya di sini pengembang ya, terutama Ya. untuk bidang game. Kekuatan Pengembang game. ya, kita itu akan punya istilahnya itu kalau di dunia game namanya buff. Buff itu kayak power boost. Power boost. Power boost dari jumlah demografi kita 10 tahun, 13 tahun ke depan. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengelola power of generation size ini, gitu, bonus demografi. Di satu sisi, kalau orang banyak melihat, oh ini berkah, ini apa dan sebagainya. Tapi yang namanya apa ya? Berkah atau aset ya? Ya, Seharusnya kan. kalau saya Tapi tuh, menurut Asisa gimana? nah, Nggak harus berkah semua ya? bukan masalah semuanya. Di setiap itu kalau bahasa Al-Quran. Kalau di Al-Quran itu ada istilah di setiap cobaan ada jalan. Oke. Di setiap, kalau misalnya di film tuh suka dibilang kan, setiap superpower itu adalah sebuah tanggung jawab. Ya. Itu ada tanggung jawab yang besar. Begitu juga dengan every gift, it's also a curse. Sebuah kutukan juga. Yes. Jadi bagaimana kita bisa menjadikan sebuah pemberian Tuhan ini, apakah kita mau menjadikan dia berkah Berkah atau kutukan. kutukan? Ya. Gitu. Dan itu juga yang sebenarnya saya lihat sama bonus demografi ini. Ya. Kenapa? Karena ini sebenarnya coba kita lihat kasus-kasus yang banyak terjadi belakangan ini. Belakangan ini kayak misalnya banyak sekali influencer muda yang mereka itu sebenarnya cerdas ya, memberikan solusi dan sebagainya. Tapi akibat pengelolaannya tidak benar dan terjadi gap komunikasi antar generasi ini tadi, yang muncul adalah perselisihan, terkesan permusuhan Antar influencer. antar generasi. Antar generasi ya. Betul gitu. Di satu sisi sebenarnya si influencer ini dengan Gen Z-nya dan umat Gen Z-nya, mereka punya pola pikir sendiri, punya jokes sendiri, punya cara berpikir sendiri, hidup sendiri, Dunia sendiri. dunia sendiri, dan mereka punya solusi. Tapi Mereka udah tahu solusinya dengan dunia mereka sendiri itu. yes, dan bahkan mereka sudah punya future solution yang mereka ingini dengan confidence-nya gitu. Oke. Tapi di sisi lain,
seringkali tuh ketika mereka menghadapkan solusi itu kepada different generation yang mereka anggap seharusnya punya porsi terhadap problem yang terjadi saat ini, Ya. itu yang terjadi adalah rejection, penolakan Penolakan dari Generasi. pengaruh luar, dari generasi yang berbeda. dari generasi ada kolonial misalnya gitu ya. Iya deh. Saya kolonial nih. Iya. Siap Atau- general, siap. Atau baby boomers. Iya, jadi ya sebagai contoh ya misalnya inilah kan pola pikir boomers sama Gen Z tuh jauh banget bedanya. Jokesnya juga udah beda banget gitu kan. Ya dulu kita sempat berdebat ya. Iya betul. Kita sempat berantem loh, nggak salah ya. Kayaknya kita Kita- berantem kita- terus deh Pak. Iya ya. Berantemnya tapi forum group discussion ya Pak. Oke. Untuk menargetkan mengeluarkan solusi gitu. Itu Dan penting itu, goalnya harus betul. sama. Nah, akhirnya kan itu yang jadi solusi satu-satunya adalah mau bahasanya kayak gimana pun, mungkin di satu sisi yang paling sering terjadi konflik sekarang adalah boomers ngerasa anak sekarang nggak sopan, anak sekarang ngerasa boomers itu sok kuasa, nggak bisa dikasih tahu, Iya. songong dan sebagainya, Songong. gitu kan. Nah, tapi kalau sebenarnya kita semua bisa mengurangi sedikit ego dan fokus sama end goals gitu, Ya. untuk kebaikan yang lebih besarnya apa nih solusi? Jadi sebenarnya problem yang dipermasalahkan itu apa? Gitu. Nah itu kan akan lebih baik. Kenapa? Karena ya satu hal yang harus disadari, kalau ngomongin bonus demografi, ya Gen Z ini kalau dikelola dengan benar, ya mereka jadi power kita. Ya. Tapi kalau nggak jadi dikelola dengan benar, ya berarti ini accumulated sampah masyarakat di masa depan. Menjadi beban ya. Jadi beban. Gitu. Ada istilah juga potensi menjadi sampah, Betul. menjadi garbage ya. Jadi generasi garbage. Gitu. Ya itu saya dengar kan ada istilah apa namanya, generasi strawberry, Yes. generasi apa lagi tuh, sandwich. Kalau Yes. sandwich itu anu ya, milenial ya. Ya betul. Kalau Kalau kita kan yang generasi- strawberry Gen Z. Betul. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman. Ya, kalau misalnya problem dari generasi millennials itu adalah sebagai generasi kejepit nasional ya, gitu. Ya. Ini tuh mungkin kalau saya bilang generasi saya terutama itu tuh berada di titik jenuh antara Titik jenuh. antara kita harus memenuhi ekspektasi dari orang tua kita yang boomers. Baby boomers. Ya, sama kita harus menghandle next generation kita. Gitu. Di bawah kita, di Iya. bawahnya Asisa. Betul, tapi di sisi lain kita harus menghadapi situasi yang future generation Gen Z akan hadapi. Entah itu kayak harga loan untuk perumahan terlalu tinggi, gaji Iya, yang nggak sesuai iya, dengan itu pola hidup. Sekarang lagi menjadi topik ya. Betul, dan Karena tantangan mereka adalah survival. survival ini tadi. Dan Ah. kenapa saya bilang generasi saya lagi di titik jenuh? Ya udahlah, kita yang kejepit, kita tuh udah di titik nggak bisa drama lagi. Kita udah harus di posisi independen mandiri, bahkan cenderungnya banyak di generasi saya tuh yang nggak cuman membiayai keluarga kecilnya yang baru dimulai, tapi juga membiayai orang tuanya gitu. Ya. Sebagainya, bahkan Ya. adik-adiknya gitu. Sementara Banyak loh itu yang seperti itu. betul, jadi udah mau nangis juga udah nggak sempat, mau ikutan drama juga nggak sempat gitu kan. Sementara kalau generasi Gen Z, ya mereka di titik yang ya kalau istilahnya tuh kayak anak kuliahan gitu misalnya, di titik masih boleh error, masih boleh Boleh manja. Boleh Baik. manja. Tapi mereka cukup powerful untuk menghasilkan impact. Ya. Gitu. Untuk generasi sekarang aja impactnya segitu, gimana nanti 10 tahun ke depan? Ya. Kan? Ya. Nah, di situ Dan yang saya lihat juga Gen Z itu kurang tahan banting ya. betul, dan itu juga Itu karena memang hidupnya dimudahkan oleh teknologi ya, atau gimana? ada. Kan sekarang kan banyak kemudahan ya. Betul. Bersuara juga mudah. Betul. Melakukan sesuatu juga sebenarnya relatif mudah. Betul. Jadi kurang tahan banting gitu. Yes and no. Yes-nya gimana, no-nya gimana? Yes-nya adalah ya
segalanya dimudahkan oleh teknologi. Tapi no-nya adalah mentality kayak gini terjadi karena parenting yang salah. Oke, parenting yang salah. Betul, dari Ya generasi pada saat mereka sebelumnya. tumbuh mungkin orang tuanya Terlalu mendisregard. memanjakan. Ya oke, salah satunya dimanjakan atau Ya, ya mungkin inilah pengaruh dari parenting juga ya. Karena betul. tapi parenting nggak ada sekolahnya loh sebenarnya. Kan itu Memang. trial and error ketika Betul. orang itu memutuskan untuk berkeluarga kan. Betul. Tapi karenanya juga ada peluang lain di mana orang-orang menyediakan parenting school. Betul. Tapi pada hakikatnya orang berumah tangga itu kan nggak ada sekolahnya. Iya, betul. Punya anak dan sebagainya ya mendidiknya ya trial and error ya. Nah, kalau saya perhatikan antar generation transisi ini di sinilah. Jadi kayak misalnya yang berada di generasi millennials itu tuh masih transisi antara maybe mereka punya saudara yang lebih tua atau kakak atau om tante yang posisinya di generasi Y gitu. Ya. Atau late boomers lah gitu ya. Late boomers. Nah, di sisi lain yang late boomers ini ada masanya kayak mereka cukup powerful dan mereka cukup berkuasa, tapi mereka mungkin mengalami situasi yang sama kayak yang dialami milenial saat ini gitu. They have to handle everything, but they have to stay in the culture as well. Yang terjadi adalah ada hal-hal parenting yang istilahnya again sih di setiap generasi pasti ada istilahnya era yang hancur menghasilkan generasi yang kuat, terus setelah era itu menjadi baik, sejahtera, itu menghasilkan generasi yang lemah. Jadi ya mungkin era parenting ini ketika kita menghadapi kesulitan, orang tua kita menghadapi kesulitan, mereka nggak pengen itu terjadi sama kita, yang akibatnya adalah dimanjakan. Iya. Gitu. Itu sebenarnya salah juga ya. Betul, karena tidak tepat lah, bukan salah. Karena saya lihat dengan kemudahan teknologi yang sama, apakah impact antar generation ini sama? Nggak juga. Tapi impact antar generasi ini terjadi karena beda didikan ini. Gitu. Di satu sisi mungkin kok saya bisa bilang generasi milenial adalah generasi paling oportunis saat ini. Paling oportunis. Ya, mereka udah di titik yang they know the system, they know why benefits it, they need it to benefits it, gitu kan. They play with the rule, gitu kan. They istilahnya they persuade the rule to give benefits to themselves. Oke. Gitu. Dan itu keuntungannya ya buat mereka ya. Betul. Karena ya mereka sudah ada di titik yang slightly di atas Gen Z, tapi mereka sudah sadar mereka butuh power to survive karena they have to rely on their own. Dan bahkan mungkin banyak juga yang bukan they doang, bukan diri mereka sendiri yang rely on their own, tapi tentang keluarganya, bapak ibunya, anaknya, gitu kan. Di situ letaknya. Tapi di sisi lain kalau Gen Z, selain parenting tadi yang akhirnya over spoiled tadi makin bertumbuh ke bawah, di sisi lain mereka belum punya beban itu tadi, gitu, sehingga mereka fokus lebih gede ego, dan ego tuh mengakibatkan damage kan, gitu. Hai teman-teman di rumah, audiens Oma Mojo, maaf ya tadi kepotong. Kita masih bersama dengan wakil dari generasi milenial. Setelah iklan yang satu ini. Sisa Satari. Aduh. Tadi sampai di mana nih ya tadi? Tadi itu keputusnya kayak sampai parenting, Pak. Parenting generasi Yes, Z. parenting generation Z. Oke. Itu impact dari apa ya istilahnya? Impact dari kesalahan parenting karena era yang nyaman tadi sebenarnya kan. Era yang nyaman ya. Ya, jadi kalau sekarang tuh kayak di era yang sulit itu menghasilkan generasi yang kuat, era yang generasi yang sudah kuat menjadi nyaman, Ya. akhirnya menghasilkan generasi yang sulit. Nah, kan selalu begitu biasanya, circle-nya berputar ya Pak. Circle-nya selalu begitu ya. Betul. Nah, di situ yang sebenarnya itu kalau saya perhatikan, ini kenapa Pak ya? It's alright. Oh gitu, oke. Memang begitu. Nah, jadi ya itu tadi kalau sebenarnya yang saya perhatikan bisa jadi karakteristik Gen Z sekarang itu tuh adalah impact dari parenting.
dan termasuk bagaimana behavior mereka terhadap fasilitas yang ada. Ya. Gitu. Which mean ya, di satu sisi tuh kayak sebenarnya kedua generasi ini yang saya perhatikan, milenial dan Gen Z, kedua-duanya kan sama-sama mendapatkan fasilitas yang sama ya gitu. Oke. Tapi kenapa dia itu Jadinya apa? kenapa ketika di Gen Z jadinya itu behaviornya adalah cenderung anarkis gitu ya, kalau kita sebut ya. Wah, anarkis. Digital Serem banget ya. anarkis. Iya. Digital anarkis. Iya. Karena kalau misalnya masih lebih mending kalau milenial itu digital oportunis Ya. gitu. Tapi kalau Gen Z itu sudah menuju ke digital anarkis sebenarnya. Yang mana kalau secara rule of law-nya, ketika ada kemudahan teknologi ini tadi, Ya. generasi anggaplah boomer dan X itu sibuk untuk mencari cara untuk mengontrol how to rule the system gitu, dengan every power that they have. Oke. Gitu. Sementara generasi millennials, with all of the ability they have and the responsibility they hold at the moment, mereka itu fokusnya adalah how to take every opportunity and benefit themselves. Terus bagaimana itu kerjasama antar generasi jadinya menurut Aziza? Nah, kita bahas generasi yang terakhir nih, yang unik banget ya sebenarnya ya. Ya. Mudah-mudahan itu jadi cerminan kita untuk mencegah damage ini ke depan, karena bonus demografi ini kan Mengandalkan itu. betul, Mengandalkan jangan yang sampai terakhir. benar, jangan sampai bonus demografi ini instead of being a gift malah jadi a curse for our nation. Yes. Gitu. Nah, uniknya generasi yang terakhir ini adalah generasi rebellious, yang ketika mereka menghadapi sesuatu yang tidak sesuai sama maunya mereka, karena didikan biasa dimanja dan dikasih maunya apa tadi, Oke. akhirnya Jadi mereka berontak ya? tantrum, betul, berontak, melakukan segala cara agar apa maunya terjadi, gitu. Tapi akhirnya kayak mereka itu berdamainya ketika kapan? Mereka itu baru bisa berdamai dan kejedok sendiri kalau sudah tidak ada protection, alias mereka pun menghadapi hukum rimba generasi gitu kan. Oke. Hukum rimba generasi mereka adalah standar, mereka ketika tantrum mereka drama mereka itu viral, either mereka menerima impact dari drama mereka itu secara positif atau negatif. Kalau secara positif ya apa yang mereka mau tercapai, kalau secara negatif ya gampang, klarifikasi, minta maaf, selesai, lupa aja. Seperti kemarin contoh yang Lampung tuh. Ya. Itu termasuk apa tuh? Ya itu sebenarnya tindakan ya kita bisa sebut digital anarkis. Dia melakukan digital anarkis. Ya. Jadi di sini tuh dia punya sesuatu hal yang dia sangat inginkan untuk terjadi. Ya. Menentang standar yang selama ini ada. Regardless standar itu benar atau enggak, tapi menurut dia itu standar benar dia adalah itu tidak benar. Gitu. Sehingga dia di situ tantrum. Dia melakukan segala cara dengan capability yang dia punya, menggunakan kapabilitas yang dia punya untuk memberikan benefits terhadap apa yang dia inginkan, impactnya. Ya, oke. Gitu. Tantrum itu artinya ini ya, apa? Gelisah apa? Ya kalau anak kecil tuh nangis lah, gitu, Ya. ngerengek ya. Iya. Jadi apa maunya Ada harus kegelisahan di situ. ya. Nah, apa yang membedakan antara Gen Z sama millennials? Millennials nih udah most likely, apalagi early millennials ya saya rasa, itu udah berada di generasi yang udah nggak bisa tantrum lagi. Ya. Mereka udah harus berpersuasi dengan situasi yang ada. Harus menyelesaikan diri. Ya. Sementara generasi ini karena nggak punya tanggungan dan masih ditanggung orang tua most likely ya,
Ya, merasa tidak ada beban tanggung jawab apapun, ya tantrum lah dia. Tapi tantrum lah dia ya. iya. Tapi of course, impact pertama adalah dia pasti menghadapi judgement dari generasinya sendiri. Itu bedanya. Ya, Beda karena sama kecil. mereka mempunyai komunitas khusus yang sama, kemiripan karakternya Ya, dalam satu generasi itu ya. Jadi betul. mereka dibatasi oleh apa ya? Katakan batasan sosial dalam generasi itu sendiri ya. Yes, betul. Ada rules-nya, ada ethics-nya dan sebagainya. Ya. Nah, tapi di sisi lain bahayanya adalah generasi ini salah treatment. Mereka punya standar benar yang belum tentu benar. Nah, disitulah mungkin peran parenting ya, Betul. peran di orang tua. Ya, dan disitulah sebenarnya kalau saya bilang bagaimana cara kita mengelola boost generation, power boost generation ini tadi, yang bonus demografi ini tadi. Ya mau nggak mau yang namanya parenting. Yes. Ya istilahnya gini, sedangkan standar parenting aja ngasih apapun maunya anak tuh salah. Ya. Ya. Main keras juga sama anak salah. Yang betul adalah apa? Berkomunikasi. Communication is a big homework in every family. Every family, everything, every Every- generation. And every initiative, Yes. just like we Ya. just did before. Balik lagi Pak. Oke, oke. Fokus sama objektifnya. tema atau objektif. Iya. Jangan ngelihat orang. Iya loh. Fokusnya itu Pak. Iya, iya. Nah, jadi ya di situ ketika kita fokus sama solusinya ya akhirnya kan di situ orang mau bertoleransi. Nah, dalam hal ini komunikasi antara Gen Z yang tanda kutip gelisah tadi dengan orang tuanya itu megang peran ya, karena Betul. barangkali harus ada komunikasi, pembahasan, konsensus tujuan yang mereka tuju itu apa. Misalnya cita-cita anak itu apa dibahas baik-baik Iya, dengan orang tua betul. misalnya, kemudian difasilitasi gitu Iya, ya, atau betul. Nggak bisa memaksakan kehendak lagi. nggak bisa maksain Bahkan kehendak. standar kehidupan karena udah beda challenge hidupnya antara generasi dulu sama sekarang. Dan sebenarnya generasi milenial itu sedang merasakan impact, anggaplah yang one day akan amplified dan multiplied dirasakan oleh Gen Z. Ya. Sementara Gen Z sudah melihat impactnya pada generasi yang di atasnya, milenial. Ya. Wajar kan kalau mereka itu jadi over anxiety, cemas, stres, bagaimana mereka akan menghadapi. Oke. Ya, kita kurang lebihnya tahulah ya, namanya generasi Z itu dengan segala karakteristiknya. Kira-kira menurut Asisa ya, ini kan sekarang orang lagi banyak membahas mereka adalah bagian dari bonus demografi yang Iya. penting buat Indonesia nih ke depannya Iya, nih, betul. ya kan? Kira-kira para pemimpin kita ini harus memikirkan hal yang esensial apa ya untuk bisa membangun atau mendidik mereka atau mementorin mereka untuk bisa menjadi bonus instead of menjadi course tadi ya. Betul. Kira-kira gimana? Kan ada tipikal pemimpin yang misalnya keras gitu ya, Ya, ala jenderal misalnya, atau ada tipikal pemimpin bapak gaul misalnya ya kan? ya. Ada tipikal pemimpin yang kunci surga ya. Kunci surga. Itu Kira-kira membawa ke jalan ilahi itu. Ya, oke. Gimana analisanya Asisa? Nah, jadi ini pun Ini saya bertanya pada Asisa untuk menjembatani generasi saya yang baby boomers loh ya, yang kolonial ya kan. Sementara situ kan jembatan menuju yang Gen Z. siapa? Gitu. Kira-kira Bismillahirrahmanirrahim. gimana? Mudah-mudahan nggak kualat ya Allah. Amin. Kira-kira gimana ya? Nah, jadi sebenarnya di sini satu sisi semua orang itu konteksnya sibuk berlomba-lomba berusaha merangkul, betul nggak? Iya dong. Itu soalnya kata-kata kan- yang sedang trending banget. Iya. Generasi ini merangkul. maunya apa sih? Yes. Iya kan? Yes. Padahal itu aja udah pola parenting yang salah.
Iya Oke kan? oke oke. Bocil dimanjain segala dikasih iya kalem, kasih HP diem. Oke. Salah nggak? Ya, salah. Oke. Ya, yang bener tuh apa? Ya harus dimanusiakan. Dan kita Yes. harus sadar, kita harus menyiapkan best skenario dan worst skenario. Oke. Which means kita harus bisa melihat nggak cuman advantage dari bonus demografi ini aja. Oke. Gitu. Kalau advantage oke lah. Tapi gimana kalau kita memulai mengelola dengan damage controlnya dulu? Oke. Gitu. Contohnya misalnya gimana? Paling simpel. Ini mungkin kalau masalah leadership, ini kalau kita ngobrolinnya menghubungkan ke apa ya? Kayak topik deh. Topik gitu misalnya. Salah satu topik yang kalau contoh, saya ambil contoh aja Pak ya, izin Pak ya. Contoh salah satu yang bikin antipati, istilahnya ini kalau mau mengajak kan berarti merangkul mereka untuk mengajak gitu lah ya. Yes, Misalnya kan, yes. sebagai contoh tahun ini tuh akan ada sekitar 60 juta voters dari millennials dan Gen Z sebagai contoh. Ya. Tapi berdasarkan pengalaman tahun lalu banyak sekali yang absen alias golput Yes. gitu. Oke. Karena apa penyebabnya? Either mereka nggak ngerti, memilih nggak ngerti, exit dari sistem, gitu kan? Ataupun misalnya ya udah mereka ignoran saja. Nah hal ini terjadi kenapa? Ya balik lagi, ketika kita mau merangkul orang, pasti kita mempersuasi itu pertama adalah menghindari hal yang mereka nggak suka, baru nawarin apa yang mereka suka. Oke. Salah satu hal yang paling saya perhatikan dan agak concern di Indonesia adalah ketika membahas soal SARA. Oke. Terutama misalnya, mohon maaf, agama. Ya. Gitu. SARA agama. Ya, karena ya oke, misalnya kayak secara demografi Indonesia merupakan, mohon maaf, negara muslim terbesar di dunia ya kan. Gitu. Dan jumlah penduduk muslimnya paling banyak di antara yang lain. Ya. Tapi di sisi lain, makin maju generasi ini, apa yang hilang? Mereka cenderung semakin skeptis terhadap agama, malah cenderung ateis. Ateis. Ini saya lihat paling Ngapain sih? Soalnya mereka kan mungkin sebel ya, kok agama jadi pemecah misalnya, atau agama menjadi sesuatu yang memisahkan kelompok satu dengan kelompok lainnya. Betul. Apa nggak begitu? Betul, gitu. Mereka kali ya sebel dengan melihat begitu ya. Ya, jadi itu pun juga jadi salah satu concern ketika udah mulai dibawa ke topik situ. Bisa jadi itu mengakibatkan ketidaknyamanan. Oke, kata kuncinya ketidaknyamanan ya. Ya, betul. Dimana sebenarnya bukan berarti, ini yang saya perhatiin banyak ya, bukan berarti generasi ini itu bukan berarti si generasi ini itu tidak tidak beragama kasarnya. Tapi justru beyond that, generasi ini kalau saya perhatiin adalah generasi yang sangat spiritual. Mereka itu sangat straightforward apa yang mereka cari. Yes. Jadi di situ Ya, dalam hal ini mungkin bahasa sederhananya mereka ingin mengaktualisasikan dirinya. Ya kan, itu kan apa sebenarnya yang ada di dalam dirinya, Ya. mencerminkan dirinya. Iya. Dan di situ yang sebenarnya kayak Itu aspek spiritual sebenarnya itu ya. Ya, betul. Dan di situlah sebenarnya kenapa kita nggak bisa. Satu hal juga yang tidak disukai sama Gen Z itu adalah kepalsuan. Ya, orang bohong dibenci ya. Bukan hanya bohong, tapi Nyebar hoax dibenci ya. Itu banget. Dan Banget. mereka, sorry to say, this generation just a little bit too smart for that. Yes. Gitu. It doesn't work. Gitu. Tapi di sisi lain mereka sangat mengapresiasi sisi kemanusiaan, sisi yang paling manusia. Nah sekarang saya lihat, kita bisa lihat di mana? Kita bisa lihat kenapa influencer itu laku. Karena influencer itu menunjukkan kehidupannya sebagai manusia Ya. dan memberikan contoh how to be human. Apa adanya sebagai Betul. manusia ya. Iya, tidak berpura-pura menjadi maha sempurna. Tidak menjadi plastik ya. Iya, betul. Tidak pakai topeng ya. Iya, karena Tidak ya bertopeng. istilah itu gini, Gen Z itu dalam pencarian dirinya, mereka itu, ini juga salah satu yang kalau pola saya sendiri ya, ini pengalaman saya,
di studio Lentera Nusantara, terutama yang mana notabene itu didominasi oleh millennials dan Gen Z gitu kan. Tuh. Yang mereka cari itu adalah role model. Yes. Di mana role model itu bisa menjawab kegelisahan mereka terhadap apa yang mereka ingin hidup seperti itu di masa depan. Ya. Gitu. Role model apa kira-kira? Contoh Yang tadi ya, yang memanusiakan manusia. ya, Yang jadi ya kembali ke ya kita ini sebagai iya, manusia gitu. betul. Ya karena mereka sendiri di sini adalah salah satu hukum rimba di dunia Gen Z dan di dunia digital social communication terutama ya. Ketika salah, viral, apa yang mereka harus lakukan? Dan itu yang dilakukan para influencer. Ya udah, drama dulu, viral, habis itu klarifikasi, minta maaf, tapi masalahnya selesai nggak? Selesai kan? Mereka cuma butuh konfirmasi itu aja. Okay. Untuk apa? Untuk mereka bisa praktekkan di kehidupan mereka sendiri. Oke, kita sama-sama tahu, oh ternyata ngelakuin ini salah deh. Terus kok gue udah salah, gimana gue cara minta maafnya ya? Gimana gue cara solve solutionnya ya? Bukan selalu terlihat mahal sempurna. Bukan yang dibuat-buat, tapi memang by nature begitu. Sehingga mereka tahu, oh oke, this role model gue akan ikutin. Karena nih orang sengaco-ngaconya dia, ya gue tuh kayak dia gitu. Iya. Okay. Dan dia sukses, so kalau misalnya gue ngikutin dia, gue akan sukses juga. Gitu. Jadi ya, the trick is this generation want to be led by human, to be a better human. To be a better human. Ya, tadi kan saya mencontoh 3 figur yang beda tadi ya. Ada Bapak yang gaul, pola pendidikannya keras, ada yang pola pendidikannya komunikatif, ada yang pola pendidikannya membawa elemen agama gitu misalnya kan. Walaupun kalau menurut saya ketiganya dibutuhkan. Ketiganya dibutuhkan. Ya. Tapi harus memiliki pola persuasi. Kenapa saya bilang itu? Bukan berarti yang agama nggak dibutuhkan. Justru sebenarnya di sini momentum. Kayak anak-anak ini udah kehilangan arah lah sebenarnya kan saya bilang. Tapi yang namanya orang, nah ini satu lagi, orang kalau salah dijudge suka nggak? Enggak kan? Nggak suka. Ya udah, biarkan itu tumbuh dari mereka sendiri. Dan sama lagi kayak anak kecil, oke, sekarang bisa dihukum pakai pecut, pakai apa gitu kan, dimarahin, dibentak. Yang terjadi impactnya apa? Trauma. Dan mereka fokus untuk mencari perlindungan dan power supaya satu hari nanti mereka bisa melawan. Nah ini soal pola komunikasi ya. Ya. Mereka kan kritis berpikir ya. Berpikir kritis. Yang paling baik adalah persuasi, komunikasi dan sebagainya. Ya. Tapi kalau komunikasi yang sifatnya dogmatis misalnya dari parent, dari orang tua, itu kira-kira mereka bisa nggak? Enggak. Di sini disebut generasi pintar, smart generation. Mereka itu harus dibawa dan disentuh sisi nurani. Di satu sisi mereka sangat spiritual sebenarnya ya. Yes. Mereka itu sangat peduli dengan hewan, tanaman, binatang, ya, alam. Karena sayang sama hewan atau sayang sama tanaman. Demografi itu konten-konten pet laku, Pak. Artinya itu adalah sayang sama hewan itu indikator bahwa dia sayang sama manusia. Betul. Sayang sama sesama kan? Iya. Kemanusiaannya sebenarnya manusianya tinggi. Iya. Gitu. Spiritualnya tinggi. Tinggi. Nah, tapi dia nggak bisa dibawa dogmatis karena logika itu tadi. Ini adalah generasi di mana pride Nah, apa itu? Nah, ini cetak bocil, Pak. Bocil. Punya dunianya sendiri dia, Pak. Aduh. Tanpa dia sadar apa yang dia lakukan itu berbahaya. Kita belok kiri nggak ya? Nggak, kita lurus terus. Lurus ya. Nah, tapi ya itu tadi, kadang-kadang mereka istilah itu kayak punya standar sendiri ini tadi kan. Ya. Yang standarnya itu semuanya akibat dibesarkan oleh teknologi. Hai. Halo. Jadi teman-teman Mamojo ceritanya tadi kami berdua ini sedang berdinas. Dari Jakarta ke Bandung. Acaranya adalah mengenai dunia game ya. Culture aplikasi dunia game. Ya.
Itu acaranya diselenggarakan oleh siapa? Oleh Ditjen Bagian Investasi, oleh Parekraf. Pancraft. Iya. Parekraf atau Parekraf? Parekraf ya. Parekraf. Ya. Nanti Kan. kita revisi, Pak. Kalau salah nih tulisannya ada di sini. Oke. Revisi. Ya, tadi kita terakhir membahas ini ya, generasi Gen Z yang punya dunianya sendiri, punya standarnya sendiri. Ya, betul. Ya, kira-kira menurut Aziza gimana nih? Ya, oke. Merangkul mereka, apa ya? Yang lebih tepat istilahnya apa ya? Mengarahkan mereka menuju ke hal yang baik. Demikian rupa, karena ini mereka kan inti dari bonus demografi ya. Ya, Jadi betul. bagaimana mengarahkan mereka agar supaya mereka menjadi bagian penting untuk membuat negeri kita ini maju. Betul. Ya, bahasa sederhananya. Simpel gitu ya. Jadi Iya. instead of malah nanti bonus demografi ini menjadi accumulated damage dari generasi kita, Ya, bagaimana caranya supaya ini jadi berkah buat jadi kemudian berkah. kita, Ya, gitu. ya. Nah, jadi sebelumnya tadi kan kita cerita soal bagaimana sebenarnya impact dari pola parenting gitu Ya, terhadap tadi kita bahas generasi. parenting ya. Ya, betul. Jadi kayak di satu sisi pola parenting yang terjadi itu kayak apa ya istilahnya? Apakah salah milenial atau Gen Z sepenuhnya terhadap situasi yang terjadi saat ini? Belum tentu. Karena kayak kita banyak ketahui saat ini gitu misalnya, semua itu sibuk berlomba-lomba merangkul, ya. Iya, bener. Gitu. Tapi sibuk berlomba-lomba merangkul ini salah treatment, takutnya malah mengspoil, memanjakan, gitu. Jadi semua berlomba-lomba merayu, memanjakan, mencari mana yang paling inilah gitu, ngasih hadiah sebanyak-banyaknya, tanpa mengarahkan ke konteks yang benar, Ya. gitu. Ini catatan kembali ya, yang berlomba-lomba merangkul itu kan ada 3 tadi ya, 3 tipikal ya. Yang bapak gaul, yang keras Ada ya, leadership yang gaul, ada leadership yang keras, dan satu lagi yang dogmatis ya. kunci surga. Apa-apa lah. Aduh, kok saya deg-degan ya Pak ya. Namanya juga sebenarnya memang kejadian kan di dunia nyata. Betul. Mau nggak mau itu sebenarnya fakta yang kita lihat ya, kayak dalam waktu terdekat ini sebagai contoh sebuah PR yang paling besar itu adalah bagaimana power of accumulated generation ini bisa jadi malah mempengaruhi arah di future Indonesia. Gitu. Ya. Dimana di sini itu mereka itu tentu sebagai demografi yang 10 tahun ke depan, 13 tahun ke depan itu ya, based on data adalah generasi yang memiliki kontrol paling besar di berbagai sektor, terutama yang related ke dunia digital gitu. Ya. Dan di satu sisi lain kita di era kayak sekarang tuh udah nggak mungkin hidup tanpa digital, mau nggak mau kan. Mau nggak mau. Ya, kita harus berdamai dan kita harus punya treatment yang tepat gitu. Bagaimana keakraban mereka dengan dunia digital ini bisa kita arahkan ke yang benar gitu. Nah, sekarang ada satu concern di mana kita bisa melihat kayak karakteristik dari masing-masing generasi ini berbeda gitu ya Pak ya. Kayak misalnya kalau misalnya saya menganalisa dari karakteristik user gitu. Si setiap user ini tuh ada, misalnya kalau kita bagi yang paling major tuh maybe ada in between-nya lah ya. Tapi anggap aja yang major itu ada 3, ada yang generasi boomers, ada yang generasi millennials, ada yang generasi Gen Z dengan karakteristiknya terhadap sistem teknologi berbeda-beda. Boomers itu selalu dengan power yang mereka punya berusaha menguasai sistem, gitu, memiliki sistem, menguasai sistem, membeli sistem. Sementara millennials di satu sisi generasi yang mungkin angkatan saya lah ya gitu ya, generasi kejepit nasional ini itu kan the sandwich generation. Bukan generasi kejepit nasional, generasi kejepit global. Semua. Karena memang fenomena global. Ya, itu fenomena global ya sebenarnya Iya. Tidak hanya, maybe di Indonesia lebih kerasa karena kita punya culture keluarga, family culture. Iya. Gitu. Kalau di luar mungkin lebih independen ya, gitu, individualis gitu.
Nah, tapi sebenarnya fenomena ini kan terjadi secara global gitu, dimana akhirnya kalau dilihat milenial itu cenderungnya itu terhadap sistem teknologi mereka oportunis Ya, gitu. Mereka termasuk Asisa ya, oh, oportunis iya, ya. tentu saja gitu kan. Kalau orang lain bisa ngerjain ngapain saya? Kalau saya bisa rebahan ngapain kerja dulu di Pak, bener nggak? Yes. Kalau ada yang gampang ngapain disusah-susahin? Iya, iya. Itu gitu. Tapi di sisi lain kenapa karakter ini muncul sebagai oportunis dari sistem digital yang ada? Ya karena ini tadi generasi ini tuh di posisi kejepit, dia sudah tidak bisa lagi apa ya, dia udah nggak punya safety net, dia udah nggak ditanggung orang tua, malah mungkin menanggung orang tuanya dan menanggung keluarga kecil yang baru selain menanggung dirinya sendiri. Tapi dia sudah menghadapi impact dari ekonomi global, di mana parameter orang tuanya dulu, kayak misalnya kalau zaman dulu tuh gaji tiap bulan tuh cukup buat nyicil rumah, sekarang udah nggak cukup gitu kan. UMR tuh udah nggak cukup buat nyicil rumah standar gitu kan. Nah kalau misalnya belum lagi keluarga yang di atas dan keluarga yang di bawah gitu kan, pressure kayak gimana. Nah itu pasti banyak dirasakan. Di satu sisi impact dari tidak ada safety net ini membuat mereka berusaha mengambil benefit sebanyak-banyaknya dari semua sistem yang ada gitu. Tapi di sisi lain, nah ini tadi beda pola parenting ini sangat berpengaruh ya. Di sisi lain, Gen Z itu adalah kalau saya bilang generasi digital anarkis. Ya tadi udah disebut ya. Iya, kalau misalnya boomer itu ingin mengklaim dirinya sebagai ruler, kalau milenial itu digital oportunis, kalau ini digital anarkis gitu, rebellious, dimana rebel ya sebenarnya ya kalau saya bilang dimana mereka itu menjadi rebel seperti itu karena mereka masih berada di safety net, belum ada tanggungan, masih dibiayai orang tua, bahkan gitu most likely gitu kan, dibesarkan dengan culture yang being spoiled tadi, impact dari intergeneration, jadi orang tuanya memanjakan tumbuh dari generasi yang dimanjakan. Sementara maybe milenial dan early millennials kayak generasi X gitu ya, generasi X itu cenderungnya kita itu masih jejak-jejak yang merasakan transisi gitu. Nah jadi polanya di sini beda, dan itu juga membuat impact cara menangkap terhadap fasilitas teknologi yang ada itu juga berbeda gitu. Di saat millennials cenderungnya menggunakan segala cara untuk mempersuasi teknologi menjadi apa yang mereka butuh. Gen Z itu berusaha menjadi rebel dan menghack teknologi untuk menciptakan dunia mereka sendiri. Gitu. Ya teman-teman semua, kenapa saya khusus mewawancarai wanita cantik ini ya? Asisa Asatari ini adalah CEO dari Lentera Nusantara, di mana Lentera Nusantara itu adalah intellectual property powerhouse ya namanya. Itu beliau ini menciptakan kreasi-kreasi yang sudah di tingkat global, dan salah satu kreasinya adalah Ghost Spirit. Ini di depan ini ada contoh-contoh karakter yang dibikin, dikreasikan oleh Asisa ini. Dan mengapa saya membahas mengenai bonus demografi yang notabene ya beliau ini wanita semacam wanita tangguh dan mandiri semacam Asisa Asatari ini yang masuk dalam dalam masuk generasi milenial, kemudian juga menangani Gen Z karena timnya itu banyak yang Gen Z ya. Dan Asisa ini sangat berpengalaman menangani atau membimbing mereka untuk bisa perform. Jadi kaitannya ke sini adalah justru mereka-mereka lah ini yang menjadi andalan kita untuk supaya negeri kita yang tercinta ini menjadi maju, dan visi untuk tahun 2045 itu bisa kecapai menjadi negara maju salah satunya, dan menjadi ekonomi keempat di dunia diprediksi ya, Indonesia Mas. Jadi itu alasan saya ya, yang selama ini terakhir tadi kita bahas soal ini, dan barangkali kita menuju ujungnya ya. Kira-kira nanti menurut Asisa gimana ya solusinya menghadapi generasi saya sebut generasi tantrum ini.
Ya, jadi generasi tantrum ini kita udah pernah bahas sebelumnya memiliki keunikan gitu kan, yang biasanya safety net-nya adalah lingkungannya, keluarganya, parentnya. Tapi di sisi lain bukan berarti kita tidak bisa mengeducate mereka. Mereka itu sangat mudah dieducate dengan fakta dan realita gitu. Kayak misalnya contoh ya kalau misalnya ngomongin masalah leadership nih, gitu kan. Ya, salah satu isu yang paling sensitif misalnya adalah masalah mohon maaf agama gitu. Di satu sisi lain, generasi ini tuh bukan tidak beragama ya, tapi malah sangat spiritual. Dan sangat spiritual itu lekat dengan kemanusiaan mereka. Dan itu juga yang sangat banyak saya rasakan karena memang di Lentera itu most likely millennials, seniornya banyak yang millennials dan mentinya banyak yang juniornya banyak yang masih Gen Z. Dan memang di Lentera kami cenderungnya tidak melihat usia ya, tapi benar-benar fokus to function, solution, dan capability seseorang. Kami respect di situ. Tapi bukan berarti di situ kita juga tidak menerapkan damage control. Nah, damage control itu apa? SOP, a reliable SOP gitu. Termasuk diantaranya menjadi manusia itu adalah role model gitu bagi Gen Z. Karena di dunia digital, mereka itu sangat anxious dan sensitif terhadap identitas mereka. Ya kan? Karena entah mereka bersosialisasi lewat sosial media, nggak kayak kita direct di sini aja sosial media, gitu kan? Citra itu sangat penting. Di satu sisi lain mereka sangat ingin mengaktualisasi diri. Kalau gitu nggak salah dong ada seseorang yang mencitrakan dirinya sebagai bagian dari milenial misalnya. Ya, yang orang sebut diri sebagai manusia lah. Sebagai manusia lah, ya. Kelebihan dan kekurangan dan Betul. kesalahannya. Dan konon juga memang kadang-kadang diplesetkan menjadi sebuah pencitraan gitu ya. Tapi sebenarnya itu kan wajar aja untuk membawa dirinya sebagai manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Betul. Dan kebetulan disiarkan melalui medsos ya, melalui YouTube, melalui apapun lah yang sekarang kita pakai sebagai teknologi yang langsung bisa menjangkau, menginfluence dan sebagainya itu kan. Nah di sini sebenarnya kenapa akhirnya influencer itu populer gitu, karena influencer ini adalah contoh bagaimana survival. Kenapa dia bisa tenar, kenapa dia bisa sukses. Setiap generasi Gen Z ini tuh anxious about apa yang akan mereka hadapi di masa depan, dan mereka butuh role model gitu. Dan role model ini bukan role model yang palsu. Makanya begitu ketahuan palsunya apa, ininya apa, triknya apa, udah tuh bubar tuh influencer gitu. Ketahuan bohongnya gitu kan. Nah, jadi mereka tuh butuh influence yang bahkan saat salah itu adalah bagaimana cara merevisi kesalahan ini. Minta maaf misalnya gitu ya. Iya, betul. Kayak misalnya standar lah kalau periode tantrumnya ya, drama dulu nih. Habis drama, tantrum di media, viral. Habis itu mereka menghadapi konsekuensinya. Konsekuensinya either apa yang mereka inginkan sebagai ideal itu terjadi, disetujui oleh masyarakat, atau mereka harus mengklarifikasi dan mengakui mereka salah secara publik. Gitu. Kejujuran penting ya. Betul, dan fokus pada solusinya bagaimana ini. Dan itulah yang setiap milenial itu, setiap Gen Z itu takut. Gitu. Saya tuh ngerasain banget kayak misalnya milenials gitu, senior-senior yang malah cenderung lebih santai saat menghadapi suatu task yang baru. Ya udah kerjain aja dulu, ya kan? Asalkan ada SOP, kita udah sepakat bersama, kita udah calculate, kerja dulu. Beda cerita sama Gen Z. Gen Z itu belum apa-apa, overthinking, anxious, akhirnya apa? Procrastination, nggak ada yang dikerjain. Bagaimana supaya mereka menjadi produktif? Nah, karenanya disitulah sebenarnya peran early generation, senior generation, memberikan mereka safety net dan contoh bahwa salah itu nggak apa-apa, selalu ada solusinya, yang penting belajar, gitu, dan berani mengakui kesalahan. Sebenarnya di situ, dan disitulah sebenarnya ya itu tadi, kayak lebih baik buat mereka melihat leadership yang manusia dan manusiawi, bukan yang dibuat-buat atau yang palsu, gitu, atau yang maha sempurna, gitu. Karena kalau maha sempurna tuh kayak mereka nggak bisa reach ini orang, siapa sih, ngapain sih kok bisa sih gitu kan, pencitraan. Atau yang pura-pura maha sempurna ya.
Nah, ya makanya kan sementara ya pasti yang ingin dilihat tuh justru adalah setiap sisi manusia ya. Bahkan kayak misalnya paling baru nih ada mungkin Pak Kris tahu Nas Daily ya. Heeh. Nah, Nas Daily itu Oh kan iya iya iya. dia kan baru putus sama pacarnya yang Geraldine. Oh oke. Itu bahkan cerita tentang kenapa mereka putus, Putus. reasonnya mereka putus, cara mereka putus baik-baik. Iya. Itu mereka dokumentasikan. Iya iya. Sehingga itu tuh jadi inspirasi Iya, buat iya. orang-orang lain. Oh kayak gini loh kalau misalnya perpisahan yang sehat itu gini, Iya iya iya. reasonable apa. Waduh, saya mesti belajar tuh. Iya gitu kan, jadi jangan iya, iya. fokus sama drama sama emosinya melulu Betul, gitu kan. betul, Dia betul. udah fokus sama real problemnya apa. Iya, Dan kalau iya, misalnya dua-duanya sudah bisa saling memperbaiki dan belum ketemu sama yang lain maybe, dan masih Iya. ada that spark still there and things are working, ya udah be honest aja, jangan bawa ego gitu kan. Be honest aja if Spark there's- still there. Iya, Waduh. the spark still there. Nah tapi ya itu tadi gitu, justru millennials itu makanya kayak beberapa kali millennials tuh lebih seneng sama influencer yang representatif terhadap sisi rebel mereka, Oke. rebel dan berhasil. Oke. Gitu. Nah itulah Rebel sih. tapi berhasil. Rebel tapi berhasil dan bisa mengkontrol kerebelannya itu menjadi sesuatu yang baik. Oke. Nah Ya. disitulah sebenarnya leadershipnya. Termasuk ya untuk saya sendiri pun juga sama gitu kan. Kayak misalnya contoh di Lentera gitu. Kalau misalnya kita nggak cocok sama sistem basis yang udah ada dan ada situasi-situasi yang kondisional, memang kita harus beradaptasi, ya udah adaptasi. Bahkan kadang saya sendiri pun mengakui contoh nih, misalnya kita tiap pagi scrum jam 9. Wah, itu anak-anak lebih rajin dari saya, Pak, rajin banget itu mereka. Jam 9 kurang udah pada standby di Discord gitu Oke, kan. oke. Terus saya telat, waduh kesiangan guys, aduh ampun maaf. Saya sebagai leader tidak takut untuk mengakui Minta saya maaf, salah gitu. iya. Dan saya di situ segera ngasih tahu, sorry banget ya guys, ini dan nanti notes aja. Dan saya juga jelaskan kenapa saya salah. Saya pulang meeting tadi malam jam 12 gitu kan. Iya. Udah nyobain tidur, ternyata saya lupa ngecas HP. Saya Iya. nunjukin Meeting saya sama Pak manusia. Kris lagi itu. Iya nih Pak, kok meetingnya ekstensi Pak, cepetan dong Pak. Ya, Asisa, tadi terakhir saya menangkap apa yang disampaikan oleh Asisa dalam konteks Asisa punya tim ya, yang notabene adalah generasi milenial, generasi Gen Z dan juga apa ya, ya milenial ya. Iya, khususnya Nah, itu. nah. Dan itu juga diasis, dimentorin oleh generasi di atasnya, baik itu apa sih late boomer atau kita kenal dengan Late boomer, late baby boomers. generasi ini ya, X generation gitu ya. Ya, Dan generasi juga X. generasi boomer itu juga sendiri. Nah, terakhir mungkin dari pendidikan formal kita nih ya. Pertanyaannya, apakah kurikulum yang sedang disiapkan, kurikulum baru ya yang disiapkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem itu arahnya apakah sudah benar atau seperti apa menurut Aziza? Ya, kalau dari saya sendiri ngeliatnya there's always room for improvement, of course, Yes. gitu. Tapi dari yang kami rasakan sendiri di Lentera itu tuh it's quite far better daripada kami sebelumnya yang sama sekali berjuang sendiri, gitu. Ya, sekarang difasilitasi ya. Ya, kayak misalnya udah ada sistem magang yang bersifat vokasi, direct Ya. project dan Direct to sebagainya. project ya. Karena hal ini tuh penting sehingga kita itu bisa meng-cut experience mereka itu ketika mereka beneran bekerja di industri, mereka sudah tahu SOP dan standarnya. Itu Ya. yang paling penting. Dan kalau misalnya dari SOP itu mereka sudah tahu, mereka tahu proses berkarir dan sebagainya, ketika mereka lulus pun itu udah kayak jadi sebuah safety net lah gitu istilahnya. Ya. Mereka tahu harus bagaimana, mereka tahu seperti apa proses karir yang akan mereka tempuh di dunia ini, gitu kan. Dan disitulah sebenarnya peran earlier senior generation gitu ya. Karena sebenarnya ya kalau dibilang di Lentera sendiri juga ya baik dari sisi BOD, BOC, investment organization gitu. Kalau dari sisi leadership itu ya ada senior mentinya dan senior mentornya sampai juniornya. Itu kan lintas generasi banget gitu. Iya, betul. Dan di situ yang saya lihat tugas kami lah gitu, generasi yang ini tuh kalau generasi Gen Z-nya ya jadi generasi millennials-nya yang menjadi contoh buat mereka. Bagaimana sih Saya jadi seharusnya? contoh siapa nih?
Nah, kalau ini Bapak jadi legend buat kami. Ya pokoknya lintas generasi ya, Betul. harus berperan. Dan memberikan safety net buat mereka, karena mau nggak mau mereka itu kan istilahnya itu sisi rebel anarkis mereka tuh berasal dari mana? Dari mereka melihat damage yang dilakukan oleh generasi yang sebelumnya. Muncullah ketakutan-ketakutan itu tadi. Ya, betul. Ya, either itu jadi procrastination atau malah anarki akhirnya Ya. kan. Nah, disitulah kita harus ngasih contoh. Things will be just fine. You just follow this. Dan kenapa kalian follow this? Nggak bisa dikasih reason yang sifatnya kayak bahasa Pak Kris apa? Top down. Betul. Top down kayak general itu nggak bisa. Nggak bisa. Dikasih reason yang kulturalis, dogmatis, bahkan bahasa kerennya sekarang ada emotional damage. Emotional damage gara-gara Asian parenting itu nggak bisa. Nggak bisa. Udah nggak bisa lagi gitu kan. Entah dari sisi rasial, entah dari sisi agama dan sebagainya, itu udah nggak bisa lagi. Nggak Mereka bisa. tuh, ya mereka tuh butuh contoh langsung. Saat saya salah, saya harus gimana? Yang benar kayak apa? How to be human and better human, gitu. Nah, Oke, how to be human and a better human. ya, gitu. Nah, Dan itu kata kuncinya sebenarnya tadi kan saya minjam kata-katanya Sisa yang safety net. setting. Kata kuncinya adalah bagaimana mereka bisa berkarya dengan aman, Ya. Dan juga dalam kondisi yang berkarya dalam situasi yang aman itu mereka bisa menjadi lebih sejahtera ya. Betul, mereka ada space buat berinovasi, Ya. gitu kan, mengerti dengan SOP. Nah, ini juga sama, kenapa metode top down itu nggak bisa, metode dikte lah ya kalau dulu bahasanya, nggak bisa sama generasi sekarang. Di satu sisi kayak tadi yang kita sempet di event sebelumnya, dinas kita Pak, itu tadi sempat dibahas oleh Pak Saiful, gitu kan, Ya. dari Parekraf, bahwa di satu sisi industrinya maju kenceng banget. Ya. Pendidikannya lambat banget update-nya. Hal ini Iya, ada gap ya. ya gap dari sisi edukasi ini. Nah, bagaimana cara seperti ini kita bisa atasi? Mau nggak mau edukator itu harus bersifat seperti fasilitator. Kita Ya. ngasih SOP standar untuk mereka ketahui. Dan disitulah kita kasih mereka ruang untuk improvisation, untuk bereksperimen, berinovasi, how to improve innovation yang SOP yang ada saat ini. Ya. Dan itu juga yang biasanya saya lakukan di Lentera. Ya. Saat ini setahu saya SOP-nya kayak gini nih, tujuannya apa, begini. Jadi mereka tahu dulu rule of thumb-nya. Ya, Nah, ya. menurut kalian ada ideas nggak? Ya, Nah, ya. gitu. Sehingga kita mengarahkan untuk mereka bisa brighter shine gitu. Betul. Jadi saya berkesimpulan di sini bisa menyimpulkan bahwa generasi bonus demografi ini nantinya lebih mengarah kepada sumber daya manusia yang lebih lebih kompeten, Ya. lebih kreatif, Ya. instead of yang buruh ya, yang sifatnya yang buruh ya. robot dan buruh ya. Ya, karena ke depan kan toh juga orientasi yang buruh tadi akan diganti oleh AI ya. Betul, itu adalah Industri salah ke satu. depan ya. Itu juga salah satu challenge yang menjadi momok atau alias ketakutan buat generasi ini. Bagaimana mereka Ya. bisa berkompetisi dengan AI gitu. Ya. Saya selalu mengajarkan di Lentera, AI itu adalah tools untuk mensupport kalian to be better. Kalian bisa Ya. belajar dari sana, kalian bisa improve karena you are the human, you are the ideator, you are the innovator. Keep thinking how to improve this SOP karena AI cuma bisa ngertiin SOP. Kalian Oke. ini robot bukan? Gitu. Iya. Oke, excellent ya. Ya, kira-kira begitu ya teman-teman di Oma Mojo. Pembahasan kita khusus hari ini mengenai bonus demografi yang notabene dikuasai, dipenuhi oleh generasi milenial dan Gen Z ya. Ya, our future gift or curse. Oke, dan kita berharap bahwa bonus demografi generasi milenial dan Gen Z ini menjadi tulang punggung kita semua untuk bisa membangun negeri kita tercinta ini menjadi negara maju Amin. di dunia. Amin. Demikian teman-teman bincang kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Ada musik ini.